masih ada yang rasa-rasa antara bangun dan tidur. Jadi Bunda kasih pantun ya, boleh ya? Kasih pantun? Oke, hello. Bunda tak bisa bicara sendiri. Bunda tak bisa cakap sendiri. Bunda offline ya, online or offline itu sama aja. Harus interaktif. Oke ya. Jadi anak-anak Bunda harus siap dengan mute and unmute. Ready? Yes. Ready. Ini baru hidup nih. This is live. This is live. Listen to people's voices. Ini baru live. Oke, nanti kalau misalnya Bunda tunjuk misalnya Rimutakin misalnya. Tuh. Rimutakin misalnya itu what do you think about? Itu cepet ya. Cepat unmute-nya ya. Ini ada akhwat Pagoh juga nih. Oke, right. Baik, Bunda kasih pantun ya biar semangat. Ya. Bulan Ramadan, bulan selamat. Banyak akhwat Malay, anak-anak Bunda, anak dara Bunda khotam mengaji. Jika salam Bunda belum dijawab dengan semangat, Bunda ulang satu kali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dia baru akhwat yang semangat ya. Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bunda semua, alhamdulillah. Inna hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahagia sekali dan bersyukur sekali Bunda bisa berada di tengah-tengah anak-anak dari Bunda semua ya. Dalam Ramadan ini, dalam Ramadan yang penuh berkah. Syahrul Mubarak ya. Bulan yang penuh berkah. Keberkahan yang stay forever. Nah, keberkahan itu adalah kebaikan yang langgeng, bahasa Indonesianya. Langgeng itu adalah kebaikan yang stay continuously. Nah, itu dia berkah ya, alhamdulillah. Beberapa pekan lalu Yana menghubungi Bunda untuk memberikan Zoom ini ya. Nah, ini kita berada di tahap kedua nih, di second turn of Ramadan. Kalau kita hitungnya per 10 hari ya. Kita berada di di ujung dan insya Allah nanti malam itu sudah masuk kita ke dalam 10 malam terakhir. Baiklah anak Bunda, salam dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan alam, the best human ever, yang jika kita berpegang kepada dua pusaka yang beliau tinggalkan, Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah dua tali itu akan membawa kita kepada kemuliaan dunia dan kemuliaan hidup di akhirat. Dan pagi ini adalah bagian dari upaya kita untuk membuat diri kita memang Allah pantaskan untuk menjadi orang-orang yang mulia itu. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang Allah muliakan di dunia dan Allah sempurnakan kemuliaan itu nanti dengan ganjaran jannahnya, dengan berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertetangga dengan Rasulullah dan melihat wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak Bunda, semua oke ya, semua on ya. Ya, sekarang pertanyaan Bunda. Pertanyaan Bunda adalah, Bunda bertanya, right? Pertanyaan Bunda adalah, siapa yang ingin who wants to be the neighbor of Rasulullah SAW di Jannah? Angkat tangan dua-dua, katakan saya. Saya. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Oke, the second question, siapa yang ingin melihat wajah Allah di Jannah? Angkat tangan dua-dua, katakan saya. Oh, yang paling keras suaranya itu paling duluan jumpa Allah, amin. Amin. Ya, jadi anak-anak Bunda, maaf, dua ini adalah vision kita sebagai muslimah, ya, sebagai muslimah yang hari ini masih comel-comel nih kan ya, masih anak darul semua nih, atau sudah ada yang punya zauj? Gimana nih Azza? Anak-anak Bunda yang hadir hari ini nih pada anak darul saja kah? Ramai anak darul tapi ada yang dah kawin juga. Oh, ada yang kawin. Oke, alhamdulillah mix ya. Tapi kayaknya macam comel semua.
Jadi macam anak darahnya semua. Oke ya, alhamdulillah. Baik anak bunda. Alhamdulillah alamin kita berada di Ramadan hari ini. Nah, anak bunda, adanya kita di Ramadan pada hari ini, pada Ramadan kali ini 1442 Hijriah ini. Sadarkah kita bahwa kita berada di sini hari ini, saat ini, detik ini adalah anugerah Allah di atas anugerah. Anugerah Allah di atas anugerah. Why I'm saying it like that? Because some people, they really want to be in this Ramadan, tetapi Allah tidak bagi izin. Ada some of them yang Allah panggil because of the pandemic, COVID, ya, terpapar COVID, kemudian meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan sakit, ya. Nah, itu padahal mereka ingin sekali, sama dengan kita yang kemarin sebelumnya, hari-hari sebelum Ramadan, di Sya'ban kemarin. Kita betapa ingin kita berdoa kepada Allah SWT agar dipertemukan dengan Ramadan. Balikna Ramadan ya Allah, balikna Ramadan. Bukankah doa itu senantiasa kita lantunkan waktu di Sya'ban kemarin? Dan alhamdulillah Allah izinkan detik ini kita masih berada di Ramadan, ya, masih ada kita di Ramadan hari ini. Nah, ini adalah anugerah di atas anugerah. Ini wajib kita sadari, ya, wajib kita sadari bahwa kita berada di Ramadan hari ini adalah anugerah Allah di atas anugerah. Because tidak semua orang yang ingin sekali berada di Ramadan, tapi mereka nggak di Allah jumpakan di Ramadan. Or, jika pun mereka jumpa beberapa hari saja. Ini beberapa orang yang Bunda kenal itu dipanggil Allah di Ramadan ini. Ya, ada yang di 17 Ramadan kemarin, ya, ada beberapa hari kemarin, ada di awal Ramadan, pekan kedua, pekan ketiga, Allah panggil. Jadi tidaklah Allah belum Allah izinkan, tidak Allah izinkan untuk berada di akhir Ramadan besok, ya, akhir Ramadan besok. Dan kita pun hari ini, siapa yang akan menjamin kita? Who can guarantee that I can live until Syawal? Oke, kita tidak mempunyai satu benda pun yang membuat kita bisa menggaransi even we ourselves gitu ya, bahwa kita masih bisa berjumpa dengan awal Syawal besok. Nah, sehingga dua vision tadi bahwa kita cita-cita kita, harapan kita tertinggi itu adalah berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah dan bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ya, bertetangga dengan Rasulullah SAW dulu, baru melihat wajah Allah SWT. Dan ini harus kita jadikan sebagai vision hidup kita, long life, till the end. Till the end Allah berkehendak entah kapan itu waktunya. Nah, maka anak Bunda, alhamdulillah amin. Kemarin Yana memberi Bunda tajuk itu tentang Ramadan ya. Tentang Ustaz Ramadan, keberkahannya dengan bagaimana kita bekerja untuk untuk keluarga ya, untuk menjadikan kita sebagai the center, the light ya, the light of our environment gitu ya. Nah, anak Bunda, sebelum kita jauh ke sana, nah itu insya Allah akan include nanti ya. Bunda ingin membahas tentang topik atau tajuk tentang Al-Quran dan wanita terbaik. Because kenapa? Anak-anak Bunda, antum semua ini adalah apa tuh? Anak-anak Bunda semua, anak-anak Darul ini adalah apa ya? Antum itu hadiah bagi orang tua antum, hadiah untuk your family, brother and sister, your siblings, hadiah dari Allah untuk your big family, and you are hadiah untuk masyarakat yang ada, orang-orang yang ada di sekitar antum, dan antum ada hadiah ya, hadiah dari Allah untuk Malaysia. Antum adalah hadiah dari Allah untuk dunia, nak. Untuk dunia. Jadi antum semua adalah satu-satu anak Bunda, Nur Adila ya, sebagai semua. Masing-masing antum adalah hadiah dari Allah
untuk orang-orang yang terdekat hingga dunia. Nak. Karena apa? Karena satu orang perempuan yang terpelihara, dinnya, suluknya, yang apa namanya? Satu orang perempuan yang terpelihara, yang solihah, itu adalah hadiah untuk sebuah peradaban. Hadiah untuk sebuah peradaban. For a civilization. So you are adalah hadiah dari Allah untuk peradaban ini. Nah, Iya, sebentar. Sorry. I'm calling my assistant. I'm calling my assistant. So nanti supaya jangan dengar. Oke, I need assistant. Abang. Oke. So anak bunda harus menyadari ini. You should realize this. Nah, you should realize this bahwa you are a gift from Allah for this civilization. So you are so worth. You are so worth. Kapan seorang anak darah itu menjadi worth ya, bagi civilization ini, ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah ibu, to become ibu, the mother of civilization itself. The mother of civilization itself. You are going to become a mother someday. That's why Buddha pikir untuk kita nak kerjakan hal-hal lain seperti how to become bermanfaat, right? Bagi bagi keluarga besar kita, big family kita, bagi environment kita, bagi official kita, di mana wherever we are, itu kita harus sadari dulu bahwa we are so worth it, gitu. And we are the mother of, you are the mother of civilization. Nah, so Allah gabungkan kita untuk berada dalam jamaah ini bukanlah sesuatu yang coincidentally, bukan. Oke, bukan coincidentally. Tiba-tiba kita jumpa sama seorang saudara kita, ukhti, kemudian ajak kita gabung, kemudian kita dibina, kemudian kita di mutabahyah umiyahnya ditanyakan, ya, diberi tajuk-tajuk yang akan membuat kita bertambah bersemangat untuk memperbaiki diri sendiri, kemudian juga untuk bermanfaat bagi another person, another people, gitu. Ini not coincidentally, okay, but this is designed by Allah. So if this is design of Allah and we should realize it. So after realize it, nah ini insya Allah akan membuat kita lebih mudah bekerja ke depan. Apapun kerjaan itu. Jadi apa namanya? Be part of any good work, any amal. Ada kerja-kerja yang membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, sami'na wa ta'na. I'm ready. Okay, I'm ready. Because seorang yang muslim yang baik itu adalah ketika dia bermanfaat bagi orang lain. So bukannya solehah sendiri, but muslih. Okay? Solehah sendiri itu easy. It's much easier to become solehah sendiri. Nak tutup aurat bagus-bagus, ya kan? Nak sholat tahajud lama-lama, nak tilawah banyak-banyak, kan? Nak maintain any kinds of amalan with the variationnya. But
me myself, that's much easier. Okay? But seorang muslimah itu tidaklah hanya mensolehahkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia mengajak sebanyak orang, start from the closest one, itu untuk apa? Untuk menjadi penikmat, ya, menjadi penikmat ibadah-ibadah yang dia juga kerjakan. Okay, so not saving herself, but saving other people. Because di jannah itu sendiri, walaupun sendirian, taklah enak. Taklah selesai di jannah sendirian. Oke, okay? Buktinya apa? Buktinya Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam sendirian. Lalu Nabi Adam gimana? Selesai tak dia sendirian di jannah? Padahal jannah loh. Jannah loh. Teman-temannya waktu itu sebelum ada Bunda Siti Hawa tuh, teman-temannya siapa? Teman-temannya Nabi Adam siapa? Para malaikat kan? Ya, para malaikat. Bahkan iblis juga temannya kan? Iblis kan ketika penduduk surga di awalnya, ya kan? Penduduk surga. Cuma kadang nggak patuh karena senioritas aja kan? Karena senioritas, I'm better than him. I'm much better than him. Just because of that case, Allah lemparkan dia ke dunia dan dia akan berada di neraka yang abadi. Jadi senioritas, ini juga poin senioritas, bahwa tadi ya Azza bilang apa? Kalau bukan karena aku yang hard, tak jadilah benda nih. Nah, kan gitu kan. Nah, orang-orang yang begini, ini adalah memiliki tabiatnya iblis. Dan ini, kalau udah sombong itu pakaian Allah kan. Allah semata yang boleh sombong kan. Nah, jika kita sudah memakai pakaian ini dalam jamaah dan bekerja sama, nah ini akan membuat perselisihan dan bukannya malah mendapatkan rahmah ya atau dan berkah dari Allah sebuah kerja besar ini, kerja bersama ini, tapi malah mendapat laknat dari Allah ya. Jadi kita nak set niat ya, kemudian juga diri kita agar apa? Agar kita dijauhkan Allah ya. Doakan terus diri kita agar dijauhkan oleh Allah dari tabiat yang demikian. Nah, jadi apa? Bahwa di surga itu nggak enak sendirian, ya kan? We need friends. Nah, itu makanya nanti kita akan reuni itu di surga, reunion di surga. Nanti kita akan saling tanya, ya Allah, mana ya? Mana dulu, mana Yana? Mana Kak Yana? Kami kok tak jumpa dia? Mana Kak Yana? Mana para akhwat pagoh ya Allah? Mana? Ya, kok kami nggak jumpaikan mereka? Kami dulu sama-sama sholat berjamaah ya Allah, kami saling sharing ilmu ya Allah, kami taat saling menjaga untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Mana mereka saya tak jumpa? Kita akan tanya-tanyakan sahabat-sahabat kita di reunion itu nanti ya, dan kita akan reunion nanti di jannah, okay, ya. Nah, so kita individually we are not just an akhwat, no. We are not just an Muslimah Malaysia, no. I'm not that simple ya. I'm not that common ya. I'm not that common person. So you are not a common person, but chosen person. That we should realize it. Okay, so we can work start from that one. Yeah, realize that we are the mother as a lady, as a Muslimah, a mother of a civilization. So kita akan bekerja dalam lingkaran itu untuk menuju ketakwaan, ya kan? Menuju hal-hal yang Allah ridhoi dan seterusnya. Oke, Bunda ini sometimes slide ini kan sometimes ini baru muka di mah, right? Oke, right. Kita masuk ke ini ya, kita masuk materi ya. Sometimes mukadimahnya bisa 2 hours, makanya Bunda tak bisa dikasih waktu sedikit-sedikit. Oke, right. So kita start from ini ya, maka kita lihat dulu dari sini. Dari dulu Quran dengan apa tadi? Dari start from dari first slide please. Ya. Oke, diskusinya Al-Quran dan wanita terbaik. Oke. Siapakah wanita terbaik itu? Nah, ini anak-anak muda masih ada anak darul semua, masih banyak lagi yang masih sekolah kan. Nah, tapi sekolah pun
kamu hari ini, someday you are going to be a wife, ya kan, to be a mother. Jadi dari sekarang preparation ya. Jangan sampai nanti pas perlu baru cari-cari gitu kan ya, cari referensi, no ya. So kita kalau mempunyai vision itu, kita akan bisa step ya, step by step kita akan melangkah menuju vision itu. Jadi seperti apa sih Al-Quran itu, seperti apa sih wanita terbaik itu, gitu ya. Nah, ini kemarin Bunda mengisi materi itu tentang apa? Nuzul Quran, right? Nuzul Quran itu. Jadi Ramadan ini adalah Syahrul Quran, Syahrul Quran. Anak-anak Bunda yang sudah khatam 3 kali siapa? Khatam Quran 30 juzuk 3 kali? Kalau ada kasih tahu Bunda ya. Nanti Bunda kasih hadiah. Belum 3 kali. Oke, yang 2 kali udah? Yang 2 kali belum? Oke, 1 kali udah ada? 1 kali nak? 1 kali udah ada ya? Alhamdulillah ya. Ramai sudah ya? 1 kali ya? Alhamdulillah. Akhwat Fagos sudah juga ya? Oke. Azza juga alhamdulillah. Sorry. Oke. Sayangku, let me tell you about what happened here. Bunda ini we are calling say komplek, right? Komplek itu adalah rumah gitu ya. Nah, itu namanya komplek. Di komplek Bunda ini itu ada small masjid. Small masjid itu we call it musola. Musola here, right? Itu small masjid. Artinya masjid yang bukannya besar, yang sholat Jumat nggak bisa di sini, tapi sholat daily bisa, right? Nah, ini di masjid komplek Bunda ini, itu ada ibu-ibu yang sudah punya anak, dia juga pengusaha nak, punya anak pengusaha, kemudian apa namanya, kemudian nenek-nenek, right? 61 ya, 61 apa namanya, years old, kemudian juga bekerja sebagai director of ada apa badan keuangan. Hari ini di 20 right Ramadan sudah 2 kali khatam. 2 kali khatam. Ya. Dan teman Bunda yang lainnya lagi, ibu-ibu dengan banyak anak juga merawat orang tuanya yang sakit ya, yang sudah tua itu maksudnya. Bekerja juga gitu ya, dan kemudian mempunyai binaan-binaan juga sibuk di PKS ya, sibuk kerja party, right? Dan lain-lain, itu sudah hampir 4 kali khatam Quran. Ya, apatah lagi yang masih jomblo. You know jomblo? Jomblo itu bahasa Indonesia, oke, yang slang language itu artinya adalah no husband yet ya, apalagi no children ya, no husband no children lah ya, no husband no children, just taking care of herself. So what is happening now? Kok kenapa bisa belum ada dua kali khatam, belum ada satupun? Macam mana boleh? Padahal Ramadan itu adalah Syahrul Quran. So where have we been? Where have we been? Okay? Apa ini yang terjadi? Jika akhwat itu minimal itu 4 kali khatam. Jadi sepekan khatam. Ya, yang seharusnya bukan begitu ya. Seharusnya ada, kalau para salafus saleh itu gimana? 3 kali khatam, 3 hari khatam. Jadi 10 hari khatam, right? Itu di 20 malam terakhir ya, di awal. 2 kali 3 hari khatam. Nanti di malam 10 malam terakhir ya iktikaf itu 1 kali khatam. How can it be? Nah, itu kalau kita memang sudah sehari-harinya dengan Al-Qur'an, maka membaca Al-Qur'an itu bisa 1 juzuk itu, kalau sudah untuk yang expert ya, itu 10 menit. 10 menit ya, 10 menit kali 30 ya. 30 itu dengan kaidah yang benar ya, dengan kaidah yang benar. Itu bisa 5 jam saja. 5 jam saja. Jadi kalau 24 hours, dengan 15 jam, 19 jam itu terserah lah. Mau kemana saja boleh. Ya kan? Puas-puas lah. Oke? Nah, teman-teman Bunda itu ada yang, mengambil cuti dia di Ramadan ini. Mengambil cuti. Special cuti untuk Ramadan. Kalau yang bekerja. Ada yang government service gitu ya. Itu sudah jauh hari dia set untuk apa? Untuk ambil cuti di Ramadan ini. Because Ramadan is a momentum untuk memprioritaskan akhirat. Oke. Coba ulangi ya. Ramadan is a momentum to
untuk memprioritaskan akhirat. Nah, ini dia. Sebenarnya udah agak terlambat ngundang Bunda ya. Harusnya sebelum Ramadan ini. Jadi apa namanya? Seperti macam tahlil Ramadan ya. Jangan jangan sekarang. Ini udah telat sekali. It's just udah telat ini, udah terlambat ini. Jadi apa yang harus kita set before Ramadan? Oke lah, next year kalau Allah masih kasih banyak umur ya. Set. Kita harus mempunyai target ya, target. What apa yang harus saya taklukkan? Dan semua kita adalah rival. Jadi kita kita bersaudara, yes. Kita berapa nih? Tapi kita semuanya sedang berfastabiqul khairat, berlomba. Kita ada in a competition, you know. In a competition. So in a competition, mana ada waktu luang? Mana ada spare time? Mana bisa orang menang Piala Dunia, world champion, itu dengan apa? No preparation. No, itu takwa itu kapan dapatnya? Jika tanpa preparation. Nah inilah the proof of no preparation. Hari ini sudah hari yang ke-20 pun belum ada 2 kali khotam. Okay, we still have 10 more days inshallah ya, 10 more days. So keep spirit, fight. No more spare time, no more chatting, no more ngobrol-ngobrol. Jauh-jauh dari gadget, jauh-jauh dari itu, jauh-jauh dari situ. Okay? Jauh-jauhkan diri. So kami kalaupun bercerita-cerita, ibu-ibu kan suka cerita kan, ibu-ibu sebaya Bunda ini udah 50 years old, itu kan suka bersenandung, ya, suka berhistory. No, kalau misalnya kita bertanya sesuatu, kalau udah selesai, udah, okay, saling mengingatkan, okay, stop. Because apa? Talking itu akan need time. Coba bayangkan, kalau satu juzuk itu bisa 10 menit, oke ya, rata-rata berapa? Kalau normalnya itu bisa 30 menit. Normalnya 30 menit. Kalau ya normalnya 30 menit, itu belum untuk yang belum expert. Yang belum expert ya. Kalau 30 menit itu bisa berapa juzuk kita satu hari? Bisa 5 juzuk satu hari. Nah, oke, artinya apa? Settingnya kita memang yang kemarin jadi memulai start how to start a big competition. Ramadan itu is a very big competition. Nah, anugerah di atas anugerah every second. Nah. So, hitungan kita tuh per second, per detik hitungannya. Bukan 30 days. No, not 30 days. Dan hitung 29 days or 30 days. Because kata Allah dalam Al-Quran itu, amam ma'dudah. Itu hari-hari, hanya beberapa hari saja, bukan 30 days. Because kalau kita masuk Ramadan itu, kita balikna Ramadan ya Allah, kemudian kita masuk dari pertama Ramadan, ternyata sudah 1 pekan saja. Udah a week aja. Sudah 14 hari saja. Itu 20 hari saja. Itu yang maksudnya hanya hitungan hari. So, hitungan akalnya 20 or 29 or 30 days, yes. Tetapi kalau kita menjalaninya, it's so fast. It runs. It's not running but flying. It's flying. The days flies so fast. And gubrak. Ya, here now dengan ibadah yang just like daily days. 1 juzuk, 1 day. Odoj ya, Indonesia odoj. 1 day, 1 juz ya, odoj. 1 day. So, we still keep having the same behavior, the same activity with Sya'ban. Oh my goodness. Sementara competitors kita, mereka terbang dengan roket, dengan roket. Nah, kita masih dengan bicycle. Masih dengan bicycle. Aku dengan apa? Dengan kancil ya, dengan kancil. Dengan si kancil. So, we should realize this ya, because Ramadan is every second. Oke, nah ya.
Nah, jadi apa namanya? Ini preparation. Oke lah, kita preparation kemana udah lost di preparation ya, sehingga akhirnya kita nggak bisa Oke. Nah, Masya Allah. Okay, right. So we are talking about ini sekarang ya, about sorry ya, ini terlalu bersemangat ini, terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat begini, batuk. Oke, baik. Bunda akan ini kita bahas sedikit saja lah ya tentang screen ini ya, tentang materi ini, tapi kita nanti akan talk much about 10 days the last of Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Next slide please. Saya next slide ya, oke. Right. Rasulullah SAW ya dalam hadis riwayat Baihaqi, khairun nisa'i minkum. Wanita sebaik-baik wanita di antara kalian. Siapakah? Al-Wadud, oke. Kemudian Al-Walud. Kemudian Al-Mutiyatu, Al-Mutiyat, oke. Kemudian Al-Muwasiyatu. Terus di hadis ini kemudian di endingnya adalah idzat taqainallah. Oke. Nah, ini penggalan hadis. Ini hadis ini dua kriteria wanita sebaik-baik wanita, kemudian seburuk-buruk wanita. Tapi kita ambil yang baiknya aja dulu ya, oke ya, karena time juga ini is also about time. Next sayang. next oke. Al-Wadud. Al-Wadud ini siapakah perempuan itu, wanita itu yang terbaik itu, wanita penuh cinta dan penuh kasih sayang. Penuh cinta, penuh kasih sayang. Dan sebenarnya Al-Wadud ini ditambah dengan dan dia bisa mengungkapkan kasih sayangnya itu. They can express their love. Okay? They can express their love. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, dicurhatin. Curhat ya. Sahabat bilang ini, ya Rasulullah, saya sayang sama saudara saya itu. Rasulullah tanya, sudah pernah kamu, have you ever said that to him? Belum nih Rasulullah. So, tell him. Ya, tell him. Nah, sudah saling sayang ini, sudah saling kasih tahu nih. Fateh, udah kasih tahu Azza belum? I love you because of Allah, ukhti. So, mengungkapkan. Oke ya. Sama siapa lagi? Sama orang tua. Mom, I miss you so much, gitu ya. Dad, gitu ya. Sama kakak adik. Ya, thank you for being my brother. Have you ever said that to your brother? Thank you for being my brother. Belum ya? Ya, makanya. Yang belum, ayo. Oke ya. Karena apa? Al-Wadud. Penuh cinta dan kasih sayang dan bisa mengungkapkannya. Okay? Have you ever said to your sister, thank you for being my sister. You are worth. I'm worth it to become your sister. Something like that. Nah, oke ya. Nah, itu dia. Mengungkapkan. Nanti ini sampai kemana? Ke zauj nanti ya. Ke zauj. I love you, babe. I miss you so much. I love you because of Allah, I need you ridho and something like that ya. Nah, itu tuh. Kalau suami sedang di kantor, ya udah menikah nih ya, jadi di kantor ya, pergi berangkat kantor pukul 8 setengah sudah ada sebuah chat, masuk pesan. I miss you, babe. Hey, just like that ya. We should do like that. Untuk menggombal kan. Gombal itu artinya apa ya? Make it ya seperti itu, membuat apa? So romantic. Jadi bunda 20 years menikah dengan ayah tuh macam masuk kemana aja, macam pacaran terus. Pacaran. Really. Sampai Allah panggil ayah ya. Allah panggil ayah tahun kemarin ya, waktu di Idul Adha ya. Allah panggil ayah di Ramadan di Idul Adha last year itu di July 31st ya. Nah, itu pun bahagia saja. I'm just happy. Jadi orang-orang takziah datang ke rumah, anak-anak say, oh, be patient. Oh, ini sudah Allah. I said no. Budak tolak itu. Budak tolak apa? Okay, no one. I will not allow anyone ask me or tell me to be patient. I don't need the patient because I'm happy. I'm so happy because apa? I'm not lifted, but I'm weighted. Yeah, he not left me. Yeah, he didn't leave me, but
he's waiting for me. Keren kan? Cool. That's so cool. So everyone say, Masya Allah, this is the first time for me to come to apa nih ya, orang yang berduka, rumah orang berduka yang kami lah yang dihiburnya. Malah kami yang dihiburnya. Jadi teman-teman Bunda malah nangis. Bunda well atau Uni well, something like something. Hey, come on. Allah sudah lend him to me 20 years, and it's anugerah. So kalau Allah cuma landed, right? So if Allah want to take him, so just take him. So what? He's landed. He's not own it. Okay? I'm not the owner. I'm just the one that landed by Allah. That's all. Allah land me, not ask me to become the owner of anyone. Of my daddy, waktu Bunda di Jepang ya, ayah Bunda meninggal, juga like seperti itu. So we need to realize about the hakikat. Yeah? Even our our own soul is belong to Allah. So Allah can take us anytime Allah wants. That's why we should be in this community, to become ready all the time. Untuk apa? To be called by Allah. Allah can call us at any time. Ya kan? Itu kan rahasia. Jadi apa? Hidup mulia, mati syahid. Hidup mulia, mati bahagia. Hidup bahagia, mati bahagia. Ya kan? Because apa? Kematian itu kan it's just a term, right? Kematian itu, mati is just a term. But actually we live. That's the kekal one, the bako ya. Yang kekal itu kan itu. Hidup di selama-lamanya itu kan yang di alam itu kan, alam satunya lagi itu kan. Nah, jadi so kita nggak mati-mati lagi, nak. Kita nggak mati-mati lagi nih. Kita hidup ya, kita lahir kemarin, ya kan? Kita hidup di dalam alam rahim ya. Sebelumnya kayak gitu. Jadi kita nggak mati kok. Kita nggak mati, kita hidup. Nah, jadi kita sekarang ini apa? Not to prepare, okay? Not to prepare. Untuk apa? Time to time Allah beri kita kesempatan, a chance to apa? Untuk to save ya, untuk menabung, right? Untuk menabung. Kita tabung sebanyak-banyak amalan, dan Ramadan is the peak of any kinds of amal. So why can we be so slow here? Why are we apa tuh namanya? Iya itu. Begitulah ya. Ya. Ya kenapa? There was going on, ya kan? Nah itu dia. Nah ini the peak of apa? Of any kinds of amal. Bersedekah, segala-galanya peaknya di sekarang ini, di Ramadan ini. Tilawah, ya kan? Nah gitu. Oke, ini Al-Wadud tadi, penuh cinta dan kasih sayang. Right, next please. Al-Wadud, subur dan banyak anak. Oke, nak ya? Nah, anak-anak Bunda, alhamdulillah ini banyak anak dara, right? So, nah, apa tuh? Kalau di Indonesia alhamdulillah. Kalau di Indonesia we call it apa tuh namanya? Peranakan namanya. Rahim, right? Rahim kita itu. Rahim perempuan itu jaga rahim kita sebagai perempuan. Karena di sana nanti akan Allah tumpangkan, Allah titip ya. Allah titip apa? Anak-anak yang akan memakmurkan, meninggikan agama Allah, dan merubah peradaban menjadi peradaban yang Allah ridhoi. Nah, jadi itu dijaga. Jaga apa? Jaga makanan, jaga kesehatan. Jangan makan sembarang makan. Jadi makan tuh nak pilih, ini yang lihat itu. Jadi lihat ingredientnya. Ada MSG, something like that. Hindar. Okay? Kita nak, you become a mother of civilization. So you need to realize it from now on. So you will become the real mother of civilization someday, insyaAllah. Okay? So subur dan banyak anak.
Adapun jika Allah berkehendak lain, nah itu lain perkara. Oke, itu tetap akan menjadi wanita terbaik. Tapi itu Allah yang punya kerja ya. Itu kerja Allah, itu takdir namanya kan. Nah, ini masuk rukun iman lagi. Rukun iman lagi takdir. Ya Allah, aku juga pengen punya anak, tapi kok nggak bisa punya anak, gimana tuh ya Allah? Ada kan pasangan-pasangan yang Allah beri, bahkan sampai mereka meninggal, Allah tidak berikan mereka anak, tidak titipkan anak, gitu ya. Itu udah takdir lagi. Kita nggak lapang hati lagi. Itu adalah another room, oke? Okay? Tapi sekarang kita belum tahu bagaimana keadaannya. Nah, harus kita siapkan sehat itu, sehat rahim kita, sehat diri kita. Oke ya. Right, next please. Oke, al-mutiatu. Al-mutiatu itu patuh, ya kan? Mutiat, patuh. Jadi ini patuh pada orang tua hari ini. Allah Rasul orang tua. Oke, yang punya suami Allah Rasul suami orang tua. Oke? Nah, itu ridho-ridhonya mereka. Oke, next, Sen. Al-musiatu. Al-musiatu itu membantu suami dalam kebenaran. Nah, ya, anak-anak muda yang sudah punya zauj ini, jangan sampai zaujnya mau pergi kajian. Oh, I feel I'm hot. I feel okay. No. Lagi sakit pun apa pergi. Doaku menyertaimu. Karena apa? Kalau suami pergi, gitu, pergi pengajian, suami pergi mencari nafkah, itu jihad bagi dia, ya kan? Dan kita mendapatkan pahala yang sama, masya Allah. Oke, sayang, next please. Oke, nah itu bingkainya tadi apa kata Allah SWT itu takwa. Kan jika mereka bertakwa, jadi apa? Al-wadud, ya kan? Apa namanya? Al-walud gitu. Nah, keempat itu dibingkai dengan takwa. Nah, takwa ini apa? What is takwa? Takwa itu simpelnya adalah mengerjakan yang Allah perintah, meninggalkan yang Allah larang. That's takwa. Okay? That's takwa. Nah, dan ketakwaan ini nggak bisa lari dari Al-Quran. Oke, Al-Quran. Nah, jadi kembali ke Syahrul Quran ya, Syahrul Quran. Oke, jadi next please ya. Oke, nah ini seseorang yang rutin itu artinya adalah senantiasa membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oke, dari hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat. Dan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau means not so good yet, okay? Dan mereka mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Because kalau satu ayat itu oleh kita, misalnya satu halaman itu oleh kita itu yang satu juzuk itu untuk orang-orang yang sudah expert itu bisa 10 menit, 10 minutes. Maka untuk orang-orang yang lama itu bisa 1 jam loh, nak. 1 juz itu bisa 1 jam. Iya, ya. 1 juz itu bisa 1 jam. Itu betapa dia harus banyak sekali waktu untuk menyelesaikan khatamkan. Jadi ini, khatam Al-Quran itu untuk orang yang expert dengan orang yang masih beginner ya. Itu hanya Allah yang tahu bagaimana Allah menilainya. Karena bagi beginner itu betul berdarah-darah, nak. Kalau sudah tilawah itu, lihatlah keringat udah mengucur gitu, kerja keras. Terus apa lagi? Ngantuk, sleepy minta ampun. Baru pegang Al-Quran, coba pegang gadget setengah jam, 1 jam. Oh, no. Ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Oke ya. Tapi kalau sudah pegang Al-Quran aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waduh, sudah yawning. Oh my god. Tahu nggak rahasianya? Tahu nggak why is it happen? Tahu nggak kenapa? Al-Quran ini nak perkataan yang sangat agung. Perkataan Allah loh, yang maha agung dan maha berat. Jika Al-Quran ini ditimpakan ke gunung itu hancur lebur. Can you imagine? Dan Al-Quran itu ada di depan kita. Ada di depan kita dia. Ada di dekat-dekat kita Al-Quran itu. Tapi cobalah antara gadget sama Al-Quran. Mana sering kita pegang? Lebih sering mana kita pegang? Makanya Salafus Saleh ditanya begini.
bagaimana sih orang-orang dahulu, seorang syekh ditanya begini, bagaimana sih para salafus saleh dulu, how do they interact with Al-Quran? Kok bisa mereka tuh 3 kali khatam gitu ya. Syekh itu bilang apa? The way they interact with Al-Quran is just the same way as you interact with your handphone right now on. Jadi pada salafus saleh, how can they apa itu ya? Menjadi Al-Quran berjalan ya. Menjadi Al-Quran berjalan. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu just like the way we interact with our handphone, our gadget. Nah, ini haruslah apa ya? Bukan bahan renungan sebenarnya, tapi jadi sesuatu gitu. Bukan slap di sini, tapi di hati. Slap. Ya, banyak-banyak istighfar. Istighfar tobat. Nah, kenapa kita bisa berat dengan jadi apa? Jadi kata Al-Quran itu begitu agung dan begitu berat, nak. Makanya dia berat. Waktu kita mau memegang Al-Quran dengan handphone, lebih cepat tangan kita ke handphone, karena dia begitu, karena agungnya, kemudian karena beratnya. Nah, kenapa kok mata kita tuh langsung berat? Kenapa mata kita langsung berat ketika memegang Al-Quran? So agung and so heavy, right? So berat. Jadi kita tuh berat, ya kan? Tidak mudah kita menaklukkan godaan syaitan untuk menjauh dari Al-Quran. Akan banyak sekali kita mempunyai reason. Oh, aku kan bekerja. Aku kan gitu ya. Akan banyak kan. Aku kan punya baby. Aku kan begini begitu. Nah, baby jadi anugerah, jadi musibah ya. Anak ya, rumah tangga itu. Anak rumah tangga Hasan itu jadi ada anak yang jadi anugerah, ada anak yang jadi musibah. Kapan dia yang jadi anugerah? Ketika ibunya dikasih anak oleh Allah, bertambah ibadahnya. Karena dia sudah punya burden kan? Pertama banyak burden kita, harus pertama dekat kita sama Allah. Bukan terbalik. Tambah banyak anak, jadikan itu sebagai reason all the time. Itu anak anugerah apa musibah? That's the indicator. That's the indicator. Jika anak kita jadikan reason, itu anak itu musibah itu. Makanya ada anak-anak yang ya anak akal juga, anak unhad juga, tapi nanti nggak jadi nauzubillah zalik. Bisa agak-agak keluar gitu ya, atau gimana gitu. Jangan-jangan ini dulu jadi alasan anak-anak ini. Anak saya demam, anaknya saya panas sedikit lah, dia macam flu lah, jadi saya izin dulu tak boleh datang. Itu anak musibah, anak jadi musibah. Oke. Next slide, Next slide, please. Next slide, please. Oke, right. Nah, ini dia nih. Sekarang kita masuk ke ibadah terakhir, 10 malam terakhir ya. Di Malaysia oke Kak itikaf? Oke ya? Oke aja ya itikaf di masjid? Untuk perempuan enggak, not okay. Oh, because of pandemi. Because of the COVID. Oh, right, okay. Kalau kami sekarang udah oke-oke saja. Tapi memang dibatasi ya, pakai kuota sih ya. Big masjid yang bisa menampung misalnya 1.500 orang, sekarang jadi 500 orang. So the faster is the better. Jadi kita nak isi list dulu, isi list ya untuk kita memang mau ikut intikaf ya. Kalau misalnya biasanya itu ada 100 berapa, jadi 50 members only gitu. Tapi masih bisa, alhamdulillah. Di Padang ini, di Padang. Karena dia masih orange ya, alhamdulillah. Dan orang Padang berani sama COVID. Berani sama COVID. Sometimes mereka nggak pakai mask juga ya. Tapi alhamdulillah. Tapi artinya adalah kita sudah mulai bersahabat lah ya dengan COVID ini ya. Sudah mulai bersahabat. Ya. Tidak juga macam dulu kan horrible kan. So horrible. So menakutkan ya. Tapi sekarang udah mulai bersahabat, alhamdulillah. Nah, kita udah itikaf. Nah, akhwat itikaf lah. Ya, itikaf lah di rumah-rumahmu. Rasulullah SAW itu ketika masuk 10 malam terakhir itu yang dikerjakan adalah untuk mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang itu fasten your seat belt gitu ya. Not seat belt ya, the belt gitu ya. Itu maksudnya apa? Maknanya apa? Maknanya adalah bersungguh-sungguh.
maknanya bersungguh-sungguh ya. Jadi fasten your belt gitu ya. Itu udah bersungguh-sungguh. Kemudian Rasulullah SAW apa? Yang ibadahnya Rasulullah SAW itu ya jangan tapi apa betul-betul bertambah-tambah ya. Kemudian membangunkan keluarganya. Artinya apa? Membangunkan keluarga. Kalau hari ini belum dengan keluarga, misalnya akhwat masih di dorm ya, dorm ya. Masih di dorm ini. Pago ini dorm bukan? Ya, dorm kan? Nah, kalau masih belum pulang ke rumah, maka maksimalkan itikafnya di mana kita berada hari ini. Oke? Nah, tetapi nah ini dia ya. Ada namanya amalan prioritas. Amalan prioritas, priority. Jika your parents ask you to come home, that's the priority. That's the priority. Taati mereka. Segera pulang ketika orang tua minta kita pulang. Jadi bukan aku nak itikaf dulu sama akhwat, kalau di rumah not kondusif because mak nak kue lebaran, kue hari raya kan. Nak masak aja tuh. Nak masak aja di rumah kan. Gitu. Jadi tilawah Qur'annya macam mana gitu kan. Nah, no, not like that, not like that. Oke ya, kita tetap nak khatamkan Al-Qur'an, tapi nak penuhi panggilan mak dahulu. Ya, because itu priority itu sunnah. Maksudnya sunat, nah sunnah. Artinya itu it's not wajib, right? The wajib what is untuk taat kepada orang tua. Jadi kalau jika orang tua panggil, itu dulu yang kita kerjakan. Bukannya malah, oh aku nak pilih Allah daripada mak lah mak. Aku nak set targetku dulu dengan akhwat di dormku ya. Bukan pula macam itu. Oke ya. Nah, jadi apa namanya? Iktikaf lah, ya. Nah, kemudian apa? Salat malam dan banyak berdoa. Salat malam banyak berdoa ya. Kemudian perbanyak sedekah. Nah, sedekah ini apa nih? Rasulullah SAW itu adalah orang yang the most dermawan, the most apa tuh ya? Dermawan, do you know dermawan? Orang suka berderma, orang berderma, right? Suka memberi. Itu the most Rasulullah SAW itu di hari-hari biasa. Tetapi di Ramadan kedermawanan dia itu, kedermawanan Rasulullah SAW itu seperti udara, just like air. Kalau misalnya kita dalam sebuah in a hall kita misalnya ada 1,000 people in a hall, oke, oke lah, in a field kita ada 1,000 orang. Itu setiap orang dapat jatah air nggak? Air, love in the air. Dapat kan? Ada nggak orang bilang ini? Kamu banyak kali lah ambil air tuh. Aku kurang air lah. Aku kurang oksigen lah. Kamu ambil banyak sangat. Adakah orang yang kekurangan begitu? Tak ada kan? Nah, seperti itulah kedermawanan Rasulullah SAW di Ramadan. Di Ramadan. Nah, untuk sedekah ini ini dia. Membukakan takjil. Dia harus takjil. Membukakan itu adalah memberi orang makanan untuk berbuka. Ini harus di-set sangat. Because apa? Terlebih-lebih orang-orang yang ahli Quran ya, ahli Quran. Yang banyak ibadahnya. Jika misalnya gini, seperti Nur ya, Nur Pisol nih. Nah, Nur ya. Nur Pisolnya apa nih Pisol? Pisol itu nama, name ora dorm lagi? Nama ayahnya. Oke, right. Nur ya. Oke, right. Thank you Nur. Nah, Nur itu berpuasa bukan? Berpuasa sendiri, right? Nah, itu pahala dia untuk dia, right? Nah, Nur itu berbagi share makanan kepada Azza for example, right? Nah, itu kalau this day Azza itu dinilai mendapatkan poin puasanya mungkin ada kurang-kurang dikit ya, misalnya tadi dalam hati ada something-somethingnya, ada kurang-kurang dikit ya. Nah, let's say 90 nilainya dari 100. Itu kalau misalnya dia berbuka, Azza itu berbuka dengan makanan yang dibagi oleh Nur, itu Nur dapatkan 90 itu. 90 itu dapat swing transfer to Nur exactly at that time. Nah, ini yang kita harus apa itu ya? Realize kemudian kita kerjakan. Kalau betapa untungnya kita
Jika kita cuma membagikan satu orang tuh dengan sebutir kurma, even though with sebutir kurma, with seteguk air, itu pahalanya dia itu tertransfer ke kita in that second, oke ya, ketika dia memakan makanan kita itu, sebanyak pahala yang dia dapat tanpa mengurangi pahala untuk dia sendiri. Itu kalau satu orang. Kalau 10 orang, ini kan macam kita berdagang, right? Nah, kita berdagang. Kalau kita berdagang, kita nak untung kan. Nah, inilah yang akan kita kumpul-kumpul untuk menghadap Allah itu dengan bahagia besok. Mati bahagia, hidup bahagia, mati bahagia itu ya ini dia. Dan ini Ramadan. Ini Ramadan, Nak. Makanya semua soal itu seperti apa? Just like air. Just like air. Oke? Nah, ini nanti akan kita kumpul-kumpul itu. Pada hari nanti, ya, pada hari nanti yang mana? Hari di mana nanti kita nggak kenal sama siapapun, nggak teringat mak, nggak teringat zauj, nggak teringat anak, teringat siapapun. Yang teringat apa? Yang tahu kita cuma apa? Save me Allah, save me Allah. Ya. I need to be safe, gitu. Jadi apa? Pada hari yang kita nggak bisa, no way to run, no way to run. No one can ask to help. Pada hari-hari itu baru kita akan beg Allah, ya Allah, Ramadan itu ya Allah, di Mei the second ya Allah, itu 1442 Hijriah itu ya Allah. Saya kan bagi buka puasa, bagi makanan untuk this person ya Allah. So mana dia pahalanya Allah? We beg Allah for that time. At that time, kita akan ingat semua kebaikan yang kita kerjakan, yang kita macam just like proposal, right? Okay, kita akan, di sisi Allah, mana dia pahalanya Allah? Because it was so scary. It was so horrible time. In that horrible time, we just only think about to save ourselves. We don't think about anyone. We cannot think about anyone because it was so horrible. So kita akan teringat semua yang kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, dan kita beg Allah untuk memberikannya waktu itu pada kita. Jadi kapan sih kita memberikan syafaat itu? Kapan kita mendapatkan syafaat? Itu kapan? Ketika kita sudah landing di jannah. Kita udah safe, udah berada di jannah, baru kita ingat, ya Allah, alhamdulillah aku sudah berada di sini. Nah, lalu mana makku ya Allah? Mana abahku? Baru kita safe. Itu dia. Jadi kalaupun nanti banyak juga orang tua yang hari ini ya, orang tua muda ya, yang milenial, yang macam muda lah ya, nak masukkan anak ke sekolah Islam, gitu, terpadu, supaya apa? Supaya dia nanti menjadi rumah-rumah tahfiz, menjadi hafizah, insyaallah ya. Orang-orang yang Al-Quran itu kan nanti memberikan mahkota, right? Crown from cahaya ya, yang kepada orang tuanya. Itu yes, but even the child will save he himself before he's asking where me as a mother and the father before asking. So actually kita dengan diri sendiri saja waktu itu. We ourselves. Kalau udah landing di jannah, baru kita ingat orang-orang. Mana dia akhwat pagoh? Mana dia Fateh? Baru nanya-nanya kita. Sebelumnya tuh enggak. So kita akan berrely on to whom we can rely on. Nggak ada, even only to ourselves, sendiri saja yang bisa menyelamatkan. Tidakkah kita hari ini ingin menambah banyak hafalan Quran kita? Ya, memperbaiki bacaan ya. Jadi jangan sampai kita banyak hafalan tetapi bacaan kita belumlah sesuai kaidah. Jangan. Ya. Itu akan salah di atas salah itu. Banyak yang membacakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. No, ma itu maliki yaumiddin, yes, ma panjang. Tapi kalau malikin nas itu ma-nya pendek. Nah, just like that. Itu is a very simple, tapi itu menyalahi arti. Walaupun kita tak paham
Arab, Arabic kan. Tapi jangan sampai di sana aja. Jadi apa? Belajarlah sepanjang hayat di kandung badan. Jadilah pembelajar sejati. Yang perlu dipelajari itu adalah agama. Kemudian apa? Al-Quran. Ya. Kalau kita selalu pelajari Al-Quran, maka itu sudah apa? Doa-doa kita dalam bahasa Arab. Kemudian apa? Sholat. Sholat kita dalam bahasa Arab. Jangan sampai sholat kita itu kemarin mohon maaf ya di mana-mana ya. Tapi ketika Bunda berada di Malaysia, Bunda ada di beberapa di Malaysia itu ada di dorm ya. Itu kan akhwat pada sholat berjamaah itu ya. Nah itu nanti kalau jadi imam itu masih banyak yang salahnya. Artinya kaidah-kaidah bacaan seperti tajwid itu belum terpenuhi, panjang pendek belum terpenuhi. Yang 2 harakat dengan 4 dengan 6 harakat belum terpenuhi. Nah ini harus kita jadikan homework, long life homework ya. Untuk menjadi to become better terus ya. Nah, walaupun kita sudah merasa kita udah benar, mungkin udah bagus ya, tapi jangan pernah puas. Karena ketika kita puas, kita itu tertipu kita dengan amalan dan selalu merasa kurang. Harus kita begitu, merasa kurang. Disitulah kita letaknya, kita ingin belajar terus. Oke? Dan tawaduk terus. Ya. Jadi nggak sombong itu ya, takabur itu nggak sempat hinggap. Ya. Karena kita hati kita senantiasa dipenuhi dengan kekhawatiran, ya, kecemasan, whether ibadah kita benar-benar or not gitu. Jangan sampai selip-selip ria gitu ya. Dia seperti karung bolong, right? Tapi bolong ya. Kita penuhi dengan fruit ya, penuhi dengan fruit. Ternyata dia bolong. Tercecer. Nauzubillah. Oke, banyak sekali homework kita nak ya. Oke, next. Memperbanyak baca Al-Quran. Oke. Bunda kasih antum tantangan, challenge, oke? Challenge. Yang bisa 3 kali khotam Ramadan ini yang hadir hari ini ya, ada 37 ini hari ini sekarang ini, 37 orang ya. Yang bisa khotam 3 kali insya Allah akan Bunda kirimkan hadiah dari Padang. Oke, Yana next harus apa? Yana become the connector ya, connector. Nanti kasih Bunda alamatnya, addressnya Bunda akan send something for you, okay, from Padang. So this is berarti ongkos ini, not about that thing. Not about the price of that thing, tetapi about ongkosnya berarti ya. Tapi ya, oke, 3 kali khotam Ramadan ini, oke ya. Nah, oke, nah ini challenge. Kalau 2 tuh enggak lah ya, 2 tuh belum lagi ya, nak 3. Alright, oke, next zikir. Oke, zikir ini gini nak, zikir ini adalah zikir ini adalah alhamdulillah, it's so simple, it's so easy. Everywhere, wherever, okay? Everywhere, whenever. Nah, zikir ini jika antum gak megang Quran, maka zikirlah. Zikirin hati, right? Bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bersalawat ini, kita 1 kali salawat, itu Allah bersalawat 10 kali untuk kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW 1 kali, Allah loh yang bersalawat untuk kita 10 kali. Ini di luar Ramadan itu kalian 100-an, Masya Allah. So, jadilah orang-orang yang beruntung, right? Nah, jadi akhirnya apa? Apa nih istighfar? Astagfirullahaladzim. Lagi nggak megang Quran? Atau apa? Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kan so easy, right? Itu dalam hati kita. Lagi kita drive, kalau misalnya tak setel WhatsApp, tak setel speaker atau apa namanya, radio atau apa itu ya, itu naik murotol ya. Kalau nggak kayak gitu kita berzikir. So jangan pernah luput. Jadi apa, Ramadan itu worth it-nya itu every second, okay? Dan kita sudah berada di 10 penghujung. So don't miss it. Jangan menjadi orang yang menyesal, okay? Ada akhwat, ada ummahat, ada ibu-ibu dengan 9 anak itu bisa 5 kali khotam. Ya, 5 kali khotam ya Allah gitu ya. Dengan 9 anak bisa 5 kali khotam. Nah, itu dia kompetitor kita itu, si ibu itu. Tapi dia sudah melesat, hari ini sudah berapa nih? Udah sampai 6 ya, 6 7 kan. Nah, kayak gitu.
Maksudnya adalah sudah di 3 atau sudah di 3 ya, 3 umumnya 3 juz, 3 kali putaran. 3 kali putaran, 3 round. Nah, oke ya, Nak, ya. Nah, oke. Sekarang, Bunda, ingatkan lagi bahwa Ramadan itu icon. Ramadan itu punya icon ya, 3 ikonnya. 1, Al-Quran. 2, zikir. 3, memberi makan orang lain. Oke, this icon of Al-Quran. Ini salafus saleh yang mengatakan. Oke, jadi 3 icon Ramadan. 1, Al-Quran. 2, zikir. 3, memberi makan orang lain. Oke, right. Semoga Allah berikan kepada kita, sorry. Last but not least. Doakan diri kita, sayang. Doakan diri kita. Doakan diri kita, doakan saudara-saudara kita. Ya, doakan diri. Ya Allah, oke. Kenapa kita belum begitu antusias untuk menikmati Al-Quran di Ramadan ini? Pertama, karena waktu tidak berkah. Waktu kita tidak berkah. 2, banyak dosa. 2 itu aja. Waktu nggak berkah, orang dengan waktu yang 24 hours bisa satu hari 10 juz, ya. Kita kedua dosa kecil. Kalau akhwat kan nggak mungkin berzina, nggak mungkin mabok kan, ngedrang, it's impossible ya. Tetapi dosa-dosa kecil, seperti apa ngumpatin teman atau segala macam gitu ya. Nauzubillah ya. Oke, Nak ya. Right. Mari kita berfastabiqul khairat, benar-benar menjadikan diri kita sebagai one each other, sebagai kompetitor sekarang, not sebagai friend lagi ya. Friend yes, but kompetitor yes. Oke. So nanti Nur itu intip-intip, intai-intai. Fatih sudah putaran keberapa dan juzuk berapa? Intai-intai itu. Kita saling intai kita. Karena kita harus melewati orang lain ya. Orang lain masih tidur, kita bangun cepat. Kayak gitu. Oke, sayang? Oke, semoga Allah SWT betul-betul memberikan kepada kita anugerah sebagai predikat takwa di end of this Ramadan. Dan semoga Allah sampaikan kita di akhir Ramadan ini, amin. Dan Allah jumpakan kita kepada Ramadan tahun depan. Oke, Nak, I'm sorry ini untuk semuanya. I love you all. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.